Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yakni Reni Mei Linawati, yang kedua Novia Hamidah Santoso Putri, yang ketiga Niril Fadilah, yang keempat Ayu Purboretno, dan yang kelima adalah Muhammad Ayub Johan Pribadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang suku bunga dan penilaian obligasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang obligasi dan penilaian obligasi. Obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Berikut adalah karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi ada 3, yakni yang pertama bunga, yang kedua nilai nominal atau face value or par value, yang ketiga adalah jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Bunga atau kupon adalah bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi. Yang kedua, nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam obligasi. Yang ketiga, jangka waktu jatuh tempo atau maturity adalah tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang nilai obligasi dan yields. Apa itu yields dalam obligasi? Yields atau imbal hasil merupakan tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal. Dan dalam obligasi, yield mengukur tingkat pengembalian berdasarkan tingkat suku bunga atau kupon, bukan selisih kenaikan harga. Lalu perusahaan suku bunga di pasaran mengalami perubahan karena arus kas atau pendapatan obligasi tetap, maka nilai obligasi akan berfluktuasi. Yang kedua, suku bunga di pasaran naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi akan menurun dan nilai obligasi akan berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai obligasi akan bertambah. 3 hal berikut ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam menentukan nilai obligasi. Nilai obligasi. Dalam menentukan nilai obligasi, maka kita perlu mengetahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Berikut adalah contoh penilaian obligasi. Perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun dengan nominal sebesar 1 juta rupiah dan kupon dibayarkan tiap tahun sebesar 80.000 rupiah. Jika suku bunga di pasar sebesar sama dengan kupon rate yang sebesar 8%, maka nilai obligasi adalah, kita dapat menghitung dari rumus berikut ini. Present value sama dengan face value 1 per buka kurung
1 ditambah R, R adalah kupon rate yang sebesar 8%, tutup kurung pangkat 2. Nilai sekarang dari nominal obligasi sama dengan face value sebesar 1 juta rupiah, 1 dibagi buka kurung, 1 ditambah 0,08. 0,08 di sini didapat dari kupon rate sebesar 8% dijadikan ke dalam bentuk desimal. Lalu tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 juta rupiah dibagi buka kurung 1,08 tutup kurung pangkat 10. Pangkat 10 ini adalah waktu jatuh tempo sama dengan 1 juta dibagi 2,1589 sehingga menjadi Rp463.190. Setelah tadi kita mencari present value, sekarang kita mencari present value annuity. Dengan cara sama dengan annuity buka kurung 1 dikurangi 1 per dibagi 1 ditambah R, tutup kurung pangkat N dibagi R, tutup kurung. R di sini adalah kupon rate dan N adalah waktu jatuh tempo. Nilai sekarang annuitas dari kupon obligasi sama dengan 80.000 buka kurung 1 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,08. 0,08 di sini diambil dari kupon rate sebesar 8% dijadikan desimal, tutup kurung pangkat 10 dibagi 0,08 tutup kurung sama dengan 80.000 buka kurung 1 dikurangi 1 per 2,1589 dibagi 0,08 tutup kurung sehingga menjadi 80.000 dikali 6,7101 sama dengan 536.810. Jadi nilai obligasi berikut ini adalah present value sebesar Rp463.190 ditambah dengan present value annuity sebesar Rp536.810 sehingga menjadi Rp1 juta. Dari latihan soal sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai obligasi jika suku bunga di pasar sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominalnya. Dan yang kedua, jika suku bunga di pasar lebih tinggi daripada kupon rate, maka nilai obligasinya akan lebih rendah dari nilai nominalnya. Berikut contoh penilaian obligasi. Jika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian naik menjadi 10%, maka nilai obligasi perusahaan global untuk sisa umur obligasi selama 9 tahun adalah, kita dapat mencari dengan cara present value atau nilai sekarang dari nominal obligasi sama dengan Rp1 juta dibagi buka kurung 1,10. 1,10 di sini didapat dari 1 ditambah dengan suku bunga yang awalnya 10% dijadikan ke desimal sehingga menjadi 0,10. 1 ditambah 0,10 menjadi 1,10. Tutup kurung dipangkatkan tahun atau sisa umur obligasi sebesar 9 tahun sama dengan Rp1 juta dibagi 2,3579 sama dengan Rp424.100. Berikut adalah contoh penilaian obligasi. Ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya. Sebelumnya kita mencari present value dan sekarang kita mencari present value annuity. Nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi sama dengan 80.000 buka kurung 1 dikurangi 1 per 1 plus 0,10 tutup kurung pangkat 9. 9 adalah dari waktu jatuh tempo obligasinya dibagi 0,10 tutup kurung
sama dengan 80.000 dikali 5,7590 sama dengan 460.720 rupiah. Maka kita dapat mencari nilai obligasi dari present value sebesar 424.100 rupiah ditambah dengan present value annuity sebesar 460.720 rupiah sama dengan 884.820 rupiah. Contoh yang kedua, contoh penilaian obligasi. Sebelumnya, jika bunga pasar naik, sedangkan sekarang kita akan membahas jika suku bunga di pasaran pada dalam 1 tahun menurun menjadi 6%, maka nilai obligasi perusahaan global untuk sisa umur selama 9 tahun adalah, kita bisa mencari present value-nya dulu. Nilai sekarang dari nominal obligasi sama dengan 1 juta rupiah dibagi buka kurung 1,06 tutup kurung pangkat 9. 1,06 ini diperoleh dari 1 ditambah 0,06. 0,06 adalah desimal dari 6%. Sama dengan 1 juta rupiah dibagi 1,6895 sama dengan 591.890 rupiah. Lalu selanjutnya setelah kita mencari present value, langkah selanjutnya adalah mencari present value annuity atau nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi sama dengan 80.000 buka kurung 1 dikurangi 1 per buka kurung 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat 9 dibagi 0,06 tutup kurung sama dengan 80.000 dikali 6,8017 sama dengan 544.140 rupiah. Sehingga kita dapat mencari nilai obligasi dari present value sebesar 591.890 rupiah ditambah dengan present value annuity sebesar 544.140 rupiah. Sehingga menjadi 1.136.030 rupiah. Nah, berdasarkan contoh di atas, kita dapat mencari nilai obligasi dihitung dengan rumus berikut ini. Nilai obligasi sama dengan C, yakni kupon yang dibayarkan tiap periode, dikali dengan 1 per suku bunga di pasar atau R, buka kurung 1 dikurangi 1, per buka kurung 1 ditambah R atau suku bunga di pasar tutup kurung pangkat T. T adalah jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Tutup kurung ditambah F atau nilai nominal obligasi per buka kurung 1 ditambah R atau suku bunga di pasar tutup kurung pangkat T jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Setelah kita membahas bagaimana cara mencari nilai obligasi, maka sekarang kita membahas bagaimana resiko suku bunga. Resiko suku bunga. Yang pertama, resiko obligasi sebagai akibat fluktuasi suku bunga di pasar disebutkan sebagai resiko suku bunga. Yang kedua, beberapa besar resiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Yang ketiga, besar kecilnya resiko suku bunga ditentukan oleh dua hal, yakni jangka waktu sampai jatuh tempo dan juga besarnya kupon rate. Itu adalah
yang menentukan seberapa besar resiko suku bunga. Berikut adalah contoh resiko suku bunga. Obligasi A dengan nominal 1 juta rupiah dan kupon rate sebesar 10% dengan jangka waktu jatuh tempo berkisaran antara 1 tahun sampai dengan 30 tahun. Di sini adalah data, jika suku bunga sebesar 5%, maka jangka waktu jatuh tempo 1 tahun sebesar Rp1.047.620 dan jangka waktu 30 tahun sebesar Rp1.768.620. Nah, jika suku bunga sebesar 10%, maka dalam jangka waktu 1 tahun sebesar Rp1 juta dan dalam waktu 30 tahun sebesar Rp1 juta. Dan jika suku bunga sebesar 15%, maka jangka waktu jatuh tempo dalam 1 tahun adalah Rp956.520 dan dalam jangka waktu 30 tahun sebesar Rp671.700. Dan jika suku bunga sebesar 20%, maka dalam jangka waktu jatuh tempo 1 tahun sebesar Rp916.670 dan dalam jangka waktu 30 tahun sebesar Rp502.110. Dan sekarang kita akan menentukan yield to maturity. Apa sih yield to maturity? Yield to maturity adalah metode coba-coba. Berikut adalah cara mencari yield to maturity. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkatan pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Nah, setelah itu kita bisa menghitung current yield dengan cara kupon tahunan dibagi dengan harga. Berikut ini adalah contoh soal. Yang pertama, Anda tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta rupiah dalam jangka waktu 6 tahun. Kupon rate sebesar 10% dan broker menawarkan dengan harga sebesar Rp955.140. Lalu berapakah tingkat keuntungan obligasi tersebut? Kita dapat mencari dengan cara seperti ini. Harga yang ditawarkan sebesar Rp955.140 sama dengan Rp80.000 buka kurung 1 dikurangi 1 per buka kurung 1 ditambah 10%. 10% ini kita dapatkan dari kupon rate tutup kurung pangkat 6. 6 adalah jangka waktu per R ditambah 1 juta per buka kurung 1 ditambah R tutup kurung N. Lalu kita mencari current yield, karena current yield dan yield to maturity adalah dua hal yang berbeda. Current yield yakni kupon tahunan dibagi dengan harga, sama dengan Rp80.000 dibagi dengan Rp955.140, sehingga menjadi 8,38%. Lalu di sini kita akan membahas tentang peringkat obligasi.
Peringkat obligasi. Rating atau peringkat menggambarkan kredibilitas dan prospek kelayakan obligasi tersebut untuk dibeli. Dan lembaga pemeringkat atau rating agensi yang ada di dunia, kita dapat mengetahui dari Moody's Investor Service, Standard & Poor's Corporation, Duff & Phillips, Fitch Investor Service, dan lain-lain. Lalu, lembaga pemeringkat di Indonesia antara lain PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, PT Kesnik, dan lain-lain. Berikut merupakan tabel peringkat obligasi. Tabel ini merupakan klasifikasi dari dua perusahaan pemeringkat obligasi yang terkenal, yaitu Moody's dan Standard & Poor's, yang dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap creditworthiness. Pengertian creditworthiness yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah didasarkan pada kemungkinan perusahaan gagal dan proteksi yang dimiliki kreditor jika terjadi kegagalan. Penting untuk diketahui bahwa peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbit gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Telah dijelaskan bahwa obligasi memiliki resiko suku bunga, yaitu resiko perubahan nilai obligasi sebagai akibat perubahan suku bunga di pasar. Peringkat obligasi tidak menilai resiko suku bunga tersebut. Akibatnya, obligasi yang dimiliki peringkat yang tinggi harganya masih dapat berfluktuasi. Macam-macam obligasi. Obligasi pemerintah. Pinjaman dana selain dilakukan oleh perusahaan jasa, dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat utang seperti obligasi negara retail atau ORI. Zero coupon bonds. Obligasi ini tidak membayar bunga secara berkala atau tarif kupon 0%. Seluruh YTM atau yield to maturity berasal dari perbedaan antara harga beli dan nilai nominalnya. Obligasi ini tidak dijual lebih dari nilai nominalnya. Obligasi dengan bunga mengambang. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan penerbit, obligasi dengan bunga mengambang memiliki keuntungan dibandingkan dengan obligasi suku bunga tetap. Jika suku bunga di pasar mengalami penurunan, dan akan mempunyai dampak merugikan jika suku bunga di pasar meningkat. Obligasi dengan bunga mengambang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu pemegang obligasi mempunyai hak untuk menukarkan obligasinya dengan nilai nominal pada saat pembayaran kupon setelah beberapa waktu atau post provision. Kedua, besarnya coupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Pasar obligasi. Proses transaksi melalui agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan atau bank atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi baik oleh perusahaan maupun pemerintah yang disebut pasar perdana. Selain melalui anggota bursa secara langsung, investor dapat menyampaikan order beli atau jual obligasi ke sistem transaksi bursa melalui agen penjual ke anggota bursa untuk kemudian diteruskan ke sistem transaksi bursa. Berikut merupakan proses transaksi di bursa. Investor dapat membeli atau menjual obligasi di pasar sekunder. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia,
yaitu Fixed Income Trading System atau FITS, melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut. Investor yang ingin membeli atau menjual obligasi di bursa terlebih dahulu harus menghubungi anggota bursa yang memiliki sistem FITS. Setelah membuka rekening efek di anggota bursa, investor dapat menyampaikan order beli atau jual melalui anggota bursa yang dipilih. Selanjutnya, anggota bursa akan meneruskan order investor tersebut ke dalam sistem FITS. Transaksi terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Inflasi dan suku bunga. Real versus nominal rate. Suku bunga real adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation rate. Contoh pengaruh inflasi terhadap tingkat pendapatan. Harga-harga naik sebesar 5% tiap tahunnya. Dengan kata lain, tingkat inflasi sebesar 5%. Investasi yang bernilai Rp115.500 pada satu akhir tahun dan pada saat awal tahun nilai investasinya Rp100.000. Maka pendapatannya sebesar 15,5%. Pada saat menghitung tingkat pendapatan 15,5% tidak mempertimbangkan inflasi. Dengan demikian, 15,5% merupakan nominal return. Jika ada inflasi, misalkan harga satu potong roti Rp5.000 pada awal tahun, dengan Rp100.000 dapat dibeli sebanyak 20 potong roti. Karena terjadi inflasi sebesar 5%, maka harga roti akan naik menjadi Rp5.250 pada akhir tahun, dengan nilai investasi pada akhir tahun sebesar Rp115.500. Jumlah roti yang bisa dibeli adalah Rp115.500 per Rp5.250 sama dengan 2 potong roti. Dengan demikian, jumlah roti yang bisa dibeli hanya bertambah 2 potong dibandingkan dengan awal tahun naik 10%. Dengan demikian, sekalipun pendapatan nominal investasi naik 15,5%, daya belinya hanya bertambah 10% sebagai akibat inflasi. Jika inflasi 5%, setiap nominalnya Rp115.500, nilainya secara real akan berkurang 5%, yaitu present value sama dengan Rp115.500 per buka kurung 1 ditambah 0,05 tutup kurung sama dengan Rp115.500 per buka kurung 1,05 tutup kurung sama dengan Rp110.000. Karena investor melakukan investasi sebesar Rp100.000 di awal tahun dan kemudian di akhir tahun nilai investasi realnya menjadi Rp110.000, maka tingkat pendapatan realnya adalah Rp110.000 dikurangi dengan Rp100.000 per Rp100.000 menjadi sama dengan 10%. Fisher effect. Fisher effect
Fisher Effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi dengan rumus 1 ditambah R sama dengan buka kurung 1 ditambah dengan R tutup kurung dikali dengan buka kurung 1 ditambah dengan H tutup kurung. Dengan keterangan R besar merupakan nominal rate, R kecil real rate, H sama dengan tingkat inflasi. Contoh, berdasarkan contoh sebelumnya, maka nominal rate sama dengan 15,5%, sedangkan tingkat inflasi sama dengan 5%. Berapa real rate-nya? Berikut merupakan cara menghitung real rate-nya, yaitu 1 ditambah dengan 0,11550 sama dengan buka kurung 1 ditambah dengan R tutup kurung dikali buka kurung 1 ditambah dengan 0,05 tutup kurung 1 ditambah R sama dengan 1,1150 per 1,05. 1 ditambah R dengan 1,10. R sama dengan 10%. Jadi realnya yaitu 10%. R besar sama dengan R tambah H tambah buka kurung R tambah H tutup kurung. Ini merupakan rumus dari nominal rate. Rumus ini menjelaskan bahwa nominal rate terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu real rate atas investasi. Kedua, komponen atas menurunnya nilai uang yang diinvestasikan akibat inflasi. 3. Komponen atas turunnya daya beli pendapatan yang diperoleh dari investasi akibat inflasi. Dan karena komponen ketiga biasanya sangat kecil sehingga diabaikan, maka nominal rate kurang lebih atau approximately sama dengan real rate ditambah inflation rate. Dengan rumus R besar sama dengan R kecil ditambah dengan H. Faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Struktur suku bunga. 1. Suku bunga real. Suku bunga real merupakan komponen yang utama yang menentukan suku bunga setiap surat utang. Ketika suku bunga real tinggi, maka semua suku bunga surat utang cenderung tinggi dan sebaliknya. 2. Tingkat inflasi. Jika investor percaya bahwa tingkat inflasi di masa yang akan datang lebih tinggi, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih tinggi daripada suku bunga nominal jangka pendek, dan sebaliknya. 3. Resiko suku bunga. Semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, semakin besar resiko suku bunga. Dengan demikian, premi resiko suku bunga juga meningkat sejalan dengan semakin lamanya jangka waktu jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.